Apa jadinya jika final turnamen dunia berubah menjadi ajang baku emosi yang diwarnai kekerasan? Apa yang sebenarnya terjadi antara Luis Enrique dan Joao Pedro hingga sang manajer diduga melayangkan tangan ke wajah sang striker muda? Inilah momen saat Paris Saint-Germain pecah dari dalam, bukan karena taktik, bukan karena strategi, tapi karena emosi yang meledak setelah mereka dihancurkan Chelsea di final Piala Dunia antar klub 2025. Kalau kamu penggemar bola sejati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, karena video ini akan membongkar setiap sudut cerita yang tidak kamu lihat di tayangan resmi. Dari perkelahian pemain, ledakan emosi di bench PSG, hingga respons dingin penuh kelas dari para pemenang. MetLife Stadium menjadi saksi bisu bagaimana Chelsea yang datang tanpa status unggulan, justru tampil seperti raksasa yang lapar gelar. Sejak menit pertama, tekanan tinggi mereka membuat lini belakang PSG goyah. Cole Palmer membuka skor di menit ke-30 lewat tembakan melengkung ke pojok gawang Donnarumma, dan itulah titik di mana mental PSG mulai runtuh. 10 menit berselang, Palmer lagi-lagi tampil mematikan. Kali ini dengan asis terukur kepada Joao Pedro, striker muda yang menusuk dari kiri dan mencungkil bola melewati kiper PSG, menambah luka sang juara Ligue 1. Memasuki babak kedua, bukannya bangkit, PSG malah tenggelam. Umpan-umpan mereka kehilangan arah, dan tekanan Chelsea semakin brutal. Palmer mencetak gol keduanya lewat situasi bola mati yang membuat lini belakang PSG seperti anak-anak sekolah. Skor 3-0 terpampang jelas, dan dari bangku cadangan PSG mulai muncul ekspresi frustasi. Enrique terlihat gusar, terus berbicara kepada asistennya, menggerutu, bahkan sempat membanting botol. Saat peluit panjang dibunyikan wasit, alih-alih jabat tangan dan sportivitas, yang muncul justru drama. Joao Neves menjambak rambut Cucurella dalam situasi yang bahkan tak ada bola di sekitarnya. Wasit langsung mengganjar kartu merah, dan itulah awal dari kekacauan. Pemain dari kedua tim masuk ke lapangan, adu mulut terjadi di beberapa titik, dan di antara semua kekisruhan itu, kamera menangkap sesuatu yang mengejutkan. Luis Enrique terlihat berjalan cepat ke arah Joao Pedro yang sedang ditenangkan oleh rekannya. Dalam hitungan detik, Enrique mendorong wajah Pedro dengan telapak kirinya. Pedro terjatuh ke tanah, reaksi langsung datang dari bangku Chelsea. Para staf PSG segera menarik mundur sang pelatih. Sementara para pemain muda Chelsea berdiri melindungi Pedro. Dalam konferensi pers, Joao Pedro menjawab tenang. Ia berkata, "Tidak perlu saya komentari mereka, karena itu hal biasa. Semua orang ingin menang, dan menurut saya mereka kehilangan kendali emosi. Tapi ini sepak bola." Kalimat itu menamparkan balik emosi PSG dengan elegan. Tanpa provokasi, tanpa tudingan. Pelatih Chelsea, Enzo Maresca, mengaku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi ia menegaskan bahwa fokusnya adalah pada permainan anak-anak asuhnya. Luis Enrique sendiri belum memberikan pernyataan resmi, tapi berbagai spekulasi mulai mencuat. Banyak yang menyebut tekanan dari Dewan Klub membuatnya meledak. PSG musim ini memburu 5 gelar dan hanya tinggal 1. Para pengamat menyebut ini sebagai momen di mana PSG menunjukkan bahwa meski punya bintang, mereka tidak punya kedewasaan. Kekalahan bukan hanya soal skor, tapi bagaimana sebuah tim menjalaninya. Dan di malam itu, PSG terlihat seperti tim yang kehilangan identitas. Chelsea tampil sebagai juara dunia. Dengan skuad muda, pelatih baru, dan tanpa ekspektasi besar. Mereka bermain dengan mental pemenang. Palmer, Pedro, bahkan Cucurella yang sering jadi bulan-bulanan, tampil seperti pahlawan. Robert Sanchez mencatat clean sheet ketiganya di turnamen ini, dan Chelsea menjadi tim ketiga setelah Liverpool dan Botafogo yang tak kebobolan dari PSG sepanjang tahun ini. Chelsea akan kembali ke London dan langsung bersiap menghadapi musim Premier League. Crystal Palace menanti mereka di Stamford Bridge pada tanggal 17 Agustus. Sementara PSG akan tampil di Piala Super UEFA melawan Tottenham.
Tapi pertanyaannya sekarang, apakah Enrique masih akan menjadi pelatih PSG saat laga itu dimulai? Sepak bola bukan sekadar soal gol dan gelar. Ini juga tentang bagaimana sebuah tim mengelola emosi, menerima kekalahan, dan tetap menjunjung sportivitas. Chelsea menang, bukan hanya karena permainan mereka, tapi karena kedewasaan mereka menghadapi tekanan. PSG mungkin akan bangkit, tapi malam ini, dunia mencatat bahwa satu insiden dari seorang pelatih bisa merusak citra klub sekelas Paris Saint-Germain. Jika kamu merasa video ini membuka mata tentang sisi lain sepak bola, bantu kami dengan like, komentar, dan bagikan ke teman-teman kamu. Kita akan terus hadir dengan narasi-narasi tajam, padat, dan berkelas. Sampai jumpa di video berikutnya.